Halo KMITS, balik lagi di sini channel HMTG ITS di TG News. Halo, hari ini adalah episode pertama TG News di channel HMTG ITS dan kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin kalian sudah tahu, ada yang belum tahu mungkin. Sebelumnya, halo Mas. Ya. Halo. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Oh, sebentar, saya belum perkenalan. Saya dulu. Halo, kenalin, aku Hafiz dari HMTG ITS dan Masnya silakan. Haji dari BLM aja ya? Iya, BLM. BLM jurusannya Teknik Perkapalan ITS. BLM. Jelasin dulu Mas, BLM itu apa dan singkatannya apa sih BLM itu? Kepanjangannya maksudnya. Iya. BLM itu lembaga legislatif yang ada di KMITS. Jadi kan kita menganut sistem trias politika tuh, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, BLM sebagai legislatifnya. Nah, mengenai tugas-tugasnya itu ada di Mubes 5. Panjang tuh kalau dijelasin. Tapi secara umum ya kurang lebih yang pasti ada, karena kan namanya perwakilan ya, ada fungsi aspirasinya untuk menjaring aspirasi dari distrik. Sebutannya kalau di Mubes tuh distrik. Sama bikin UU sebagai legislator, juga kontrol BEM secara umum kayak gitu. Nah, sisanya ada banyak lah, bentuk KPU, bentuk MM dan sebagainya. Artinya dulu bukan BLM ya namanya ya? Dulu namanya DPM. Dulu namanya DPM. Bisa dijelasin sedikit nggak sih Mas, kenapa kok DPM itu sekarang berubah jadi BLM? Jadi gini latar belakang. Dewan dulu kan dari jurusan, dipilihnya dari jurusan, perwakilan dari tiap jurusan. Nah, beberapa tahun terakhir ini ada bukan kekosongan sih, cuman hype atau keinginan seseorang buat jadi legislator, menjadi seorang legislatif itu sangat rendah. Jadi jumlah dewan tuh ya kisaran 10, 9, ya nggak nyampe 20, padahal jurusan di ITS ada 30-an gitu kan. Nah, kalau namanya dulu Dewan Perwakilan sangat spesifik, Dewan Perwakilan mewakili dari tiap jurusan gitu. Nah, untuk menjawab permasalahan yang tadi jumlahnya sedikit, karena jumlah sedikit itu mempengaruhi performa dari dewan itu sendiri. Padahal tugasnya dewan kan cukup cukup besar lah. Dia sebagai aspirator dari tiap jurusannya masing-masing. Tanahnya lebih luas berarti ya? Tanahnya lebih luas. Karena ketika ada jurusan yang dia nggak punya dewan, berarti kan aspirasinya tidak tersampaikan nih. Nah, itu kan sebuah masalah. Belum lagi nanti buat controlling BEM yang lembaganya bisa dibilang lebih besar. Ya cukup kesulitan lah untuk bisa mengontrol seluruh kegiatan dari BEM. Jadi dibikinlah bukan inovasi sih, ya menjawab masalah tadi, diganti menjadi badan legislatif. Kenapa? Karena di badan legislatif ini nanti ada 2 elemen. Kalau dulu dewan doang, sekarang ada senat. Jadi dewan yang dulunya per distrik, yang distriknya itu jurusan, sekarang distrik itu fakultas. Jadi dewan itu per fakultas kalau sekarang. Nah, untuk senatnya itu delegasi. Jadi delegasi dulunya dewan itu kan dipilihnya melalui pemilihan ya. Jadi harus dipilih melalui pemilu. Nah, untuk senat ini bukan nggak perlu sih, lebih tepatnya mekanismenya diserahkan ke himpunan. Harapannya apa? Harapannya dengan mekanisme yang lebih mudah ini ya semakin banyak lah yang mau masuk ke legislatif. Kalau udah banyak kan ya lebih enak lah untuk menjalankan fungsinya sebagai legislatif di ITS. Intinya dari BLM itu sendiri yang pertama adalah efektivitas ranah kerja dari badan ini sendiri, dan juga memberikan efisiensi jalannya tugas dari badan ini agar teman-teman di sini bahwa ternyata nggak sesulit itu, sudah dikasih jalan dan dikasih untuk mengaspirasikan jadi lebih gampang lah. Ya, artinya kita bikin mindset orang-orang bahwa ini loh, kita udah kasih alur yang sistem yang lebih efektif dan efisien gitu, jadi lebih mudah. Jadi
nggak ada alasan lagi buat teman-teman nggak mau join ke kita gitu kan untuk kontribusi lebih gitu ya di BLM ini. Berarti BLM sendiri adalah yang mengurus legislatif, badan legislatifnya ya di ini. Artinya undang-undang terus dan juga pemilu ngurus. Pemilu, peran BLM sebagai lembaga yang istilahnya fit and proper, menjaring membentuk KPU. Oh, artinya kalau membentuk KPU, ngerti dong dasar-dasarnya pemilu nih apa, kenapa harus ada pemilu, betul ya? Ya. Tahu sedikit ya, boleh ya? Tahu lah. Sebenarnya di sini kita mau tanya, kalau Mas sebagai BLM sendiri bisa dijelasin nggak sih dasar-dasar pemilu ITS itu apa gitu? Kenapa harus ada pemilu? Kenapa nggak langsung udah tunjuk aja gitu kan? Kenapa harus ada pemilu? Di Mubes itu ada Presiden BEM, tugasnya apa, bla bla bla. Presiden BEM itu apa? Nah, dijelasin tuh Presiden BEM itu dipilih melalui pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung di ITS itu ya melalui pemilu itu. Nah, terus masa kepengurusannya selama 1 periode kepengurusan. Nah, di situ udah jelas tuh Presiden BEM harus dipilih secara langsung, terus ada masa periodenya 1 kepengurusan. Itu dasaran utamanya. Nah, untuk BLM sendiri itu juga kan BLM juga melalui pemilu nih. Iya. Dewannya. Nah, itu periodenya juga karena dia sebagai lembaga yang istilahnya kan beriringan lah sama BEM. Iya. Nah, masa pengurusannya sama. Jadi ya itu dasaran secara umumnya kenapa harus ada pemilu. Oke. Mas bilang tadi BLM itu ada masa periodenya, kan? Dan juga BEM ITS juga ada masa periodenya. Apakah masa periode BLM dan BEM ini sama atau kayak gimana? Masanya sama. Masanya sama, artinya kalau Mas mengawasin BEM ITS periode 2019-2020 dengan orang yang sama juga di BLM di awal 2019 sampai 2020 orang yang sama mengawasi yang sama di BEM ITS. Iya, idealnya gitu. Idealnya seperti itu. Menurut desas-desus yang ada, BEM ITS ini seharusnya sudah ganti di 7 Desember 2020. 2019, sorry. 2019. Tapi ternyata masih belum diganti nih. Ya kan? Belum diganti dan akhirnya muncullah Badan BEM Sementara. Ya kan? BEM Sementara. Nah, BEM Sementara ini seharusnya kan, ini pemilu kan? Seharusnya hari Selasa kalau nggak salah ya pemilunya ya? Harusnya Selasa. Kalau misalnya dihitung dari Desember, dan sampai sekarang, Maret kan sekarang, berarti BEM yang kebentuk di 7 Desember 2020 ini artinya Desember, Januari, Februari, 19 Desember, terus Januari 2020, Februari, Maret. Artinya cuma 3 bulan dong. Untuk BEM-nya Mas siapa kemarin namanya? Mas Lutfi. Ah, ya, Mas Lutfi halo. Yang sementara. Nah, sebenarnya BEM sementara nih apa? Apakah cuman, udah deh Mas, daripada nggak ada keisi kan, terus juga banyak menteri-menteri yang udah lulus juga kan, jadi bingung juga nanti BEM-nya, yaudah Mas. Nah itu tanggapannya gimana? Apa cuman ini sebatas, yaudah deh, nggak ada artinya dong berarti Mas Lutfi di sini sebagai penggerak BEM ITS, gimana komentarnya Mas? Gini, ngomongin soal periode dulu ya. Iya, ngomongin periode dulu. Perlu diketahui kalau periode BEM itu ditetapkannya di MTT. Jadi bukan MTT di itu apa? Jelasin. MTT itu musyawarah tingkat tinggi. Jadi kita secara konstitusi ya paling tinggi kan ada Mubes tuh, musyawarah besar. Produknya ya berupa konstitusi dasar. Bukan. Produknya itu ketetapan Mubes. Oke. Terus di bawahnya Mubes itu ada musyawarah tingkat tinggi. Jadi ketika ada hal-hal yang belum diatur di Mubes nih, itu bisa dibahas di MTT. Nah, salah satunya itu periode kepengurusan BEM. Periodenya kepengurusan Mas Lutfi yang kolaborapi itu ditetapkan sampai Desember akhir. Nah, tapi masalahnya adalah ada Mubes tuh yang harus terimplementasi di 7 Desember. Sebenarnya itu juga masih 7 Desember itu istilahnya untuk interpretasinya itu juga belum, waktu itu masih belum ada kesepakatan bersama. Maksudnya karena banyak peserta Mubes yang udah pada lulus, kebanyakan kan udah lengser tuh, Kahima udah lengser yang jadi kan? Yang bukan menterinya Mas Lutfi bukan, tapi peserta Mubes kebanyakan angkatan 2015 udah pada lengser. Sementara yang mengimplementasikan kan angkatan 2016 nih.
Nah itu banyak yang nggak ngerti maksudnya 7 Desember apa dan sebagainya. Akhirnya disepakati ya udah 7 Desember implementasi MUBES harus selesai. Maksudnya di sini BEM udah harus selesai, BEM yang lama karena dia pakai MUBES 4. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa kan pakai MUBES 4 tuh. Iya. Diangkatnya melalui Kongres 7 Desember dia harus lengser juga. Harus lengser juga. Karena Gantian konstitusi masnya berubah. sekarang. Nah akhirnya ada MTT waktu itu. Iya. Ada MTT untuk membahas ini gimana nih menyikapi 7 Desember. Disepakati di MTT kalau ya udah kepengurusan yang lama selesai. Jadi BEM kepengurusan Mas Lutfi itu selesai. Dewan Perwakilan Mahasiswa selesai. Iya. Dibikinlah sebuah badan sementara namanya BEM Presiden. Sebenarnya bukan badan sih. Kalau BEM itu lebih ke Presiden BEM sementara Presiden sementara. sama Badan Legislatif Mahasiswa sementara. Jadi karena kan di MUBES 5 namanya bukan Dewan Perwakilan Mahasiswa lagi tuh. Iya. Namanya ganti BLM. BLM. Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, di situ disepakati ya udah dibikin yang sementara. Nah, tugasnya yang sementara ini ditetapkan di MTT. Mas Lutfi dia bertugas untuk detailnya bisa dicek di press release-nya ya di OA BLM mungkin. BLM. Tapi secara umum dia bertugas untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, misal menyelesaikan pemilu. Begitu juga dengan BLM. Secara umum ya karena waktu itu sempat kebentuk KPU. Nah, kan itu juga untuk bentuk KPU tugasnya BLM ya berkaitan sama pemilu lah. Nah, itu harus diselesaikan juga. Ya sama hal-hal wajib yang menjadi menjadi tugas dari presiden maupun legislatif itu sendiri. Artinya BLM-nya Mas ini bentukan dari 7 Desember juga? Iya. Bentukan dari 7 Desember. Nah, lengsernya apakah nanti sama dengan BEM ITS yang dipegang Mas Lutfi atau lebih lama lagi? Sama. Berarti masa kerjanya cuman Ya, sampai kepilih presiden yang baru itu ya? Oke, presiden baru dan dewan yang baru. Nah, BLM yang baru, sorry. Artinya di sini kalau dibilang, karena kalau yang aku lihat ya, kan teman-teman KM ITS ini banyak tuntutan lah dengan BEM ITS biasanya. Harus yang begini, harus yang begitu. Artinya kalau dibilang perubahan yang signifikan, tidak terlalu signifikan juga berarti ya untuk di pengurusan BEM Mas Lutfi ini. Dengan waktu yang sebegitu singkatnya, mungkin tugasnya hanya sebatas memperbaiki hal yang harus diperbaiki, yang belum diperbaiki di sebelumnya berarti kan ya? Ini, jadi sebenarnya secara MTT yang diangkat sementara itu Mas Lutfi aja, Presiden BEM-nya aja. Mas Lutfi aja. Jadi kabinetnya termasuk staf, kepengurusan dan sebagainya itu idealnya nggak bentuk baru. Jadi Mas Lutfi itu harusnya dia bikin kabinet yang baru. Oke. Jadi secara hukum kepengurusan kolaborasi itu udah lengser. Semuanya udah lengser. Nah, buat yang bantu dia di kepengurusan sekarang ya itu haknya Mas Lutfi. Kayak gitu. Ya emang nggak ada perubahan yang signifikan kayak kepengurusan BEM yang ideal yang dia bikin harus sesuai GBHK dan sebagainya itu emang nggak ada. Jadi apa sebenarnya gini ya, saya mau tanya, apakah siapa yang bisa disalahkan dengan adanya ini gitu kan? Artinya di sini ada sesuatu hal yang salah dong di saat ada hal seperti ini dan akhirnya kepengurusan BEM harus hanya 4 bulan. Padahal harapan teman-teman KMTS-nya juga cukup besar gitu. Kira-kira siapa yang disalahkan dari kondisi seperti ini? Ngomongin disalahin ya. Sebenarnya nggak ada Kalau menurutku pribadi nggak ada sistem yang ideal. Jadi wajar, namanya juga kita hidup berorganisasi banyak orang ya. Wajar kalau misal di teman-teman mahasiswa wah ini nggak ideal nih, nggak sesuai aturan, kita melanggar aturan sendiri dan sebagainya. Cuman kalau aku sebagai orang yang ada di dalam sistem ya kita mengusahakan yang terbaik yang bisa diusahakan. Nggak mungkin kita tahu-tahu membubarkan KMITS karena nggak sesuai sama aturan gitu. Karena ya kita selalu memikirkan lah plus minusnya apa, kalau misal dibubarin kayak gimana, dilanjutin solusi terbaiknya apa. Ya menurut kami waktu itu ya solusi terbaik ya kayak sekarang nih, membentuk Presiden BEM sementara sama BLM sementara. Kayak gitu sih. Nah, apakah bakal ada jaminan nih dari
teman-teman BLM sendiri ataupun yang terlibat lah dengan pergerakan BEM ITS ini, nanti di tahun selanjutnya ataupun kapanpun nanti bakal terjadi kayak gini lagi, bisa kita bilang ini merugikan dong buat kita dengan adanya seperti ini. Nah, apakah ada antisipasi biar nggak keulang lagi atau memang ya tidak ada yang tahu? Gimana, Mas? Kalau ngomongin antisipasi sama jaminan untuk ke depan, kita nggak bisa menjamin sih. Maksudnya ini kita kan konstitusi baru ya. Iya. Konstitusi baru emang sebenarnya tanggung jawabnya ya tanggung jawab di kepengurusan kemarin yang Dewan Perwakilan sama kepengurusan Mas Lutfi kolaborasi itu. Cuman yang namanya sistem ya, kita kan sistem keluarga mahasiswa. Keluarga mahasiswa itu kan bukan nama organisasi atau nama apa, tapi dia sebuah sistem di mana anggotanya itu ya seluruh mahasiswa. Jadi tanggung jawabnya ya tanggung jawab seluruh mahasiswa. BEM itu istilahnya cuman ya sebagai anggap aja sama kayak himpunan lah, sebagai fasilitator buat teman-teman yang lain. Aspirasi buat yang lain lah ya. Fasilitator buat teman-teman mahasiswa yang aspirasinya ya melalui BLM itu tadi. Nah, untuk kedepannya gimana? Ya yang pasti setiap kepengurusan mengusahakan regenerasi lah, melakukan pencerdasan. Ya paling mentok itulah yang bisa dilakukan. Nah, usaha untuk mengantisipasi hal seperti ini sudah dilakukan ya, tapi untuk kedepannya kondisi itu balik lagi ke eksekutornya nanti siapa yang megang ya kan. Ini tapi dari harapannya sendiri jangan ada kayak gini lagi ya, karena ini bakal yang rusak pola dari KM ITS juga ya nantinya ke depannya. Oke. Lanjut. Ngomongin tentang BEM ITS, Mas. Ngomongin tentang BEM ITS. Kalau tahun ini ada dari Mas Lutfi ya, Presbemnya. Jurusan Perkapalan. Jurusan sama Masnya. Menurut teman-teman, desas-desus yang saya dengar dan ya saya juga cukup setuju dengan data ini gitu kan. Kok kenapa sih Presbem itu calonnya dari kalau nggak dari FTK, FTI? Ya kita breakdown biar nanti teman-teman wah enggak padahal enggak gitu kan. Katanya datanya mana? Di tahun ini untuk pemilunya Mas Lutfi. Ada yang pertama calonnya Mas Lutfi sama Mas Wildan. Mas Lutfi dari FTK, Mas Wildannya dari FTI, betul ya. Mundur lagi 2019 ada Mas Haikal dari Tekpal juga, FTK juga, sama siapa tuh? Mas Gian dari FTI, FTK FTI. Oke. 2018. Siapa ya? Saya juga enggak tahu. 2018. Oh ya Mas Arga, Rofi Arga dari FTI. FTI 2018. Oh ya 2018 FTI. Oke, nggak ada FTK. Tapi tetap ada FTI. Balik lagi 2017 ada Mas, tahunnya Mas nih berarti nih. Tadi harusnya 2017. Oh 2017. Tadi 2016. 2016 itu Mas Novangga dari FTI. Terus satunya Mas Fauzan Fikri dari. Oke, berarti sudah 4 tahun FTK, FTI merajai lah untuk pemilihan Capres BEM ITS. Untuk yang tahun ini aja dari Mas Haki dari Fakultas Sains, dari Kimia ya. Dari Kimia sama Mas Daud dari Geomatika. Bukan FTK dan juga bukan FTI. Untuk Masnya sendiri, kira-kira faktor apa sih yang kenapa kok FTK FTI ini sangat merajai di Capres BEM 4 tahun terakhir? Apakah memang ada orang-orang yang memang yaudah kamu aja deh yang ini yang jadi gitu kan? Kamu kan adikku atau ya apapun itu. Ini kan dari saya yang kacamata awam yang nggak tahu apa-apa. Kira-kira dari Mas sendiri ada komentar nggak untuk fenomena ini? Apa ya? Mungkin ini pertama. FTI bisa dibilang fakultas yang cukup besar. Iya. FTK juga bisa dibilang cukup besar juga lah. Iya. Plus lagi kalau orang awam melihatnya, FTK solid dan sebagainya. Itu mungkin jadi faktor apa ya? Faktor
faktor awal lah kenapa FTK. Ditambah lagi kita apa ya, di ITS ini kan istilahnya mau bilang arogansi tapi kayak terlalu kasar ya. Apa ya? Loyalitasnya tinggi. Bisa dibilang. Oh ini Apa? usaha untuk menunjukkan kontribusi itu tinggi lah, mungkin dari FTK dan FTI. Kejayaan ya. Bisa dibilang. Terus lagi ya regenerasi itu pasti ada. Iya. Gak mungkin lah kamu misal jadi kahima gitu, diem aja untuk kepengurusan selanjutnya, nggak nyiapin calon dan sebagainya, nggak mungkin. Nah, gampangannya kalau misal sekarang FTK ya kenapa harus dari fakultas lain, kalau emang misal dari fakultas sendiri ada yang Pantes lah ya ada untuk yang, dilanjutkan. iya, ada yang potensial Iya, lah. ada potensial. Itu sih. Artinya berarti mereka dengan lingkungannya yang cukup besar di sini, mereka punya kepercayaan diri lebih ya, Iya, satu. Dan juga loyalitas mereka dengan adanya teman mereka yang sudah menjadi capres BEM, pasti didukung dong dengan sepenuh. Mereka yang bisa untuk dukung mereka, dan jatuhnya itulah yang terjadi. Ada lagi sebenarnya tuh. FTK tuh tatak orang-orangnya. Berani ya. Bukan berarti karena aku dari FTK ya, Iya, tapi, iya. tapi kecenderungannya kayak gitu lah. Tatak. Nggak mikir lama lah kalau mau gerak gitu. Ya itu tadi karena memang lingkungannya yang cukup solid, dan akhirnya mereka punya kepercayaan diri untuk maju lebih tinggi lagi, maju lagi, akhirnya jadilah seperti itu. Dan di tahun 2020 ini Berbeda ya. agak berbeda dari FTSPK dan FSAD. Kira-kira kenapa nih teman-teman FTK sama FTI? Apakah sudah kehilangan kepercayaan gara-gara ada masalah kemarin, atau masalah nggak sih? Ini termasuk masalah nggak sih yang 4 bulan itu? Artinya ada cuman 4 bulan aja, ini kenapa sih kok kita cuman begini doang gitu? Apakah ada itu atau gimana Mas? Sudah tidak ada yang potensial dari FTK sama FTI? Wah enggak, kalau enggak ada yang potensial enggak sih kayaknya. Cuman perubahan tuh pasti ada. Iya. Sama halnya kayak sekarang mahasiswa kan berubah karakternya dan sebagainya. Nah mungkin itu juga terjadi di fakultas-fakultas yang tadi FTI, FTK, ya fakultas-fakultas lain juga pasti. Kita di sini melihatnya secara objektif aja, kalau yang apa ya, semua orang punya kesempatan buat jadi pimpinan sebuah organisasi. Iya, betul. Nah nggak bisa kita memaksakan kalau harus dari FTK nih, harus dari FTI gitu. Apalagi kan ini untuk kelas BEM ITS ya, ngurusin se-ITS. Ketika emang ada yang lebih potensial, ya nggak ada masalah gitu kan. Di samping itu juga kan perlu apa ya, motivasi atau alasan atau niat yang lebih buat berperan di ITS. Ditambah lagi, ya mungkin 4 bulan itu bisa dibilang ada faktor lah, sedikit faktor yang menjadi apa ya, menjadi alasan kenapa kok bukan FTI atau FTK. Sekarang nyambung ke tadi perubahan mahasiswa, perubahan karakter mahasiswa. Sekarang misal kamu PSBM, mikirin kuliah ya, lulusnya agak lama dikit lah gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan tatak aja nih, nggak apa-apa lah, yang penting berperan gitu kan. Kalau sekarang ya itu tadi, ada perubahan karakter, kalau mungkin ada yang lebih potensial, silakan. Oke, artinya itu bukan suatu masalah ya, istilahnya bukan masalah di FTK FTI atau juga ya apapun itu, artinya cuman ada ya anggaplah kita sebuah warna baru lah ya, perubahan di ini, artinya kita ada warna baru, ada orang baru dari background yang baru untuk maju capres BEM, ya intinya mendukung ya untuk keduanya untuk maju, istilahnya ya untuk kebaikan bersama itu tadi. Kita nggak usah bahas siapa capresnya ya kan, nanti kalian cari sendiri gimana ininya, karena kita tidak mau kampanye di sini ya. Kita bersih di sini, kita nggak mau kampanye, kita cuma mau ngobrol aja. Mungkin gitu aja Mas Haji, udah ngobrol banyak ya kan. Terima kasih sudah dijelaskan. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga ilmu kalian tentang KMITS, terus BLM juga, BMITS kalian juga ya tercerahkan lah ya dengan pertanyaan-pertanyaan, isu-isu yang miring tentang BMITS atau badan-badan yang terkait di dalamnya. Kira-kira ada dari Mas Haji mau ngasih sepatah dua kata nggak penutupan buat teman-teman semua?
berkaitan sama lembaga nggak apa-apa ya, maksudnya berkaitan sama legislatif gitu. Ngomongin soal KMITS, sebenarnya apa ya, sistem ini ada itu ya untuk kita semua gitu, untuk kita semua. Emang dalam pelaksanaannya kita belum bisa nih dampaknya sampai ke akar rumput, sampai ke bawah-bawah belum. Tapi secara nggak langsung orang-orang yang apa ya, ada di organisasi itu, ada di BMITS, ada di BMITS, dia mengusahakan yang terbaik lah. Gimana biar bisa ngefasilitasi teman-teman semua. Ya sama halnya himpunan lah, berusaha buat ngefasilitasi teman-teman. Nah, termasuk di BLM, karena ya BLM sendiri ada buat sebagai aspirator biar teman-teman semua kebutuhan teman-teman itu terfasilitasi gitu. Jadi ya usahakanlah mencoba untuk sedikit membuka mata. Sebenarnya worth juga untuk berperan di tingkat atas gitu kan. Walaupun emang kalau ke pribadi sekarang, ke diri masing-masing kan, sekarang anak-anak sekarang kan pengennya yang kelihatan nih untungnya apa buat aku dan sebagainya. Emang nggak kelihatan langsung, tapi di kemudian hari nanti kerasa, oh kamu jadi jadi punya skill yang sebenarnya kamu nggak sadari itu kebentuk karena kamu berorganisasi, karena ada proses itu tadi. Kayak gitu sih kira. Jadi buat teman-teman jangan apa-apa praktis lah ya kan. Orang-orang sekarang tuh pingin apa-apa praktis, pingin dapat duit praktis, pingin pinter praktis, gitu semua praktis. Jadi nggak ada yang praktis buat teman-teman. Di sini kampus ada tempat buat kita berkembang, buat menambah potensi. Jadi ya mungkin caranya agak sedikit kok begini sih untuk sekarang, tapi nanti insya Allah di kedepannya bakal kalian rasakan gitu aja ya. Oke, terima kasih Mas Haji buat waktunya hari ini, dan ini akhir dari kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton, dan ditunggu video kita selanjutnya di channel HMTG ITS. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Terima kasih buat semuanya dan see you. Thank you Mas Haji. Terus fist bump dulu kita. Thank you. Ting.